bronkus atau saluran nafas itu dia akan melebar ya, sehingga akan melancarkan aliran pernafasan agar bisa uapnya ini lebih banyak terlepas dari oil kan itu volatile bergerak ya, sehingga kita bisa campurkan ke minyak tersebut ke air yang panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali Abu Yusuf dalam podcast Habat Sehat Nabawi. Very simple, sangat mudah. Penggunaan zaitun ini bisa tadi mencegah terjadinya hipertensi. Semakin bagus takwanya, semakin bagus imannya, insya Allah Allah mudahkan. Habatus sauda ya, nanti akan banyak ada. Salam sehat nabawi. Sehat-sehat semua para rekan-rekan sekalian, ikhwan fillah rahimahumullah. Semoga dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan berbincang-bincang dengan Pak Dr. Insan Agung Nugroho terkait dengan sehat cara Nabi. Dok, mau tanya sedikit, Dok. Ya. Kebetulan keluarga ini ada yang asma ya. Oh iya. Dia suka sesak nafas. Betul. Kan seperti itu ya simptomnya ya. Nah, memang agak lebih khawatir dalam kondisi seperti ini kan, karena memang ya banyak inilah ya berita-berita yang memang katanya kalau memiliki penyakit asma maupun penyakit-penyakit yang lain tentunya lebih rentan lah. Nah ini dalam hal ini untuk habatus sauda dan zaitun tentunya dalam kaitan dengan untuk mengatasi asma atau membantu meringankan gejala asma, ini bagaimana dok? Iya, asma ini kan sebenarnya reaksi inflamasi, jadi prosesnya ada peradangan di saluran pernafasan, di mana saluran pernafasan itu menjadi menyempit atau kita sebutnya sebagai bronkokonstriksi. Di penyempitan saluran pernafasan ini bagian dari mekanisme pertahanan tubuh sebenarnya, di mana tubuh itu melindungi agar tidak ada benda asing yang masuk, tapi justru bronkokonstriksi ini merugikan dari diri kita sendiri gitu kan. Nah, efek yang ditimbulkan selain bronkokonstriksi dalam asma itu juga produksi lendir. Produksi lendir di mana akan memicu batuk juga ya, akan juga mempersulit pernafasan juga. Nah, makanya pada penderita asma itu akan terjadi sesak nafas, batuk dan banyak lendir biasanya. Oke. Nah, untuk mencegah atau bisa setidaknya mengurangi meringankan gejala ya. Kaitannya dengan penggunaan habatus sauda. Habatus sauda ini ada dua komponen ya yang bisa digunakan sebagai anti asma. Yang pertama adalah nigelon, yang kedua adalah timoquinon. Timoquinon ini ada dalam volatile oil. Jadi kayak minyak atsirinya atau minyak aromatisnya. Nah, makanya memang penggunaan untuk meredakan asma itu ada dua. Pertama dengan dihirup, kedua dengan dikonsumsi. Oke. Ya, artinya kalau dihirup ini kaitannya dengan volatile oil yang bekerja langsung ke bronkus atau ke saluran pernafasan yang mengalami bronkokonstriksi tadi. Dengan dihirup, timoquinon akan bekerja menjadi bronkodilator. Bronkodilator artinya bronkus atau saluran nafas itu dia akan melebar ya, sehingga akan melancarkan aliran pernafasan. Itu jadi biji atau minyak dok? Yang di itu dok? Minyak. Tadi ya? saya bilang kan volatile oil. Jadi memang kerjanya di nantinya kalau untuk dihirup di minyak. Nah, caranya menghirup juga tidak langsung agar bisa uapnya ini lebih banyak terlepas dari oil kan itu volatile bergerak ya. Sehingga kita bisa campurkan ke minyak tersebut ke air yang panas ya. Nah, memang kita sarankan dimasukkan ke dalam minuman yang biasa diminum sehari-hari, tapi masih dalam keadaan yang panas itu. Itu tidak merusak ke minyak habatus sauda sendiri dong? Karena yang kita cari sebenarnya adalah uapnya itu. Karena kan volatile oil. Ya kayak seperti minyak kayu putih, minyak mentol atau apa itu kan volatile, dia bergerak. Nah, itulah yang dihirup yang nantinya bagaimana bisa sampai langsung ke saluran bronkus sehingga melegakan itu ya. Ya, saluran pernafasan. Nah, begitu sudah dihirup nanti ketika dingin
Ya, boleh diminum? Diminum, di fix akan ada fix oilnya. Jadi yang volatile dia bergerak, yang fix itu dia yang masih ada di minyak yang ada di minuman tadi. Ketika dingin baru diminum. Nah, itu nanti dia akan bekerja dari dalam. Bekerja dari dalam dengan reaksi anti-inflamasi. Karena kan tadi saya bilang di awal, asma itu merupakan reaksi inflamasi. Uapnya habatus sauda itu untuk bronkodilator, ya. Yang di dalam itu sebagai antiinflamasi, dia nanti akan mengontrol produksi lendir sehingga tidak berlebih menyebabkan batuk misalnya. Kemudian juga bronkodilator dari dalam yang reaksinya bekerja dari dalam. Semua ini ada itunya dok ya, ada referensi segala macam. Yang tadi yang saya sebut zat nikelon, efeknya, riset tahun berapa, itu insya Allah nanti bisa dilihat riset-riset. Baik, nanti kita bisa share juga dengan teman-teman semua dok ya, sehingga kita memiliki keyakinan yang lebih lah dok. Betul. Nah hanya memang ada yang disebut sebagai asma attack. Asma attack itu serangan asma yang datang tiba-tiba. Nah tiba-tiba dan serangannya akut yang memang diperlukan kerja cepat. Nah kalau yang seperti ini memang kita tidak menganjurkan menggunakan habatus sauda karena reaksinya namanya herbal tentu saja tidak secepat kalau ada asma attack. Asma attack ini memang reaksinya harus cepat, dalam hitungan menit itu harus segera tertolong gitu. Oke, baik dok, menarik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tentang asma. Tentunya tadi kita simpulkan bahwa penanganan ini adalah untuk penanganan asma yang memang asma yang yang ringan disebutnya atau tapi kalau asma attack tentunya memang harus ada treatment dari dokter ya tentunya. Dokter. Baik, terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Teman-teman sekalian, kita baru saja membahas tentang asma. Nanti kami akan sertakan juga tentang penelitiannya, tentang riset-risetnya mengenai bagaimana habatus sauda tentang asma. Sangat menarik, luar biasa menurut saya. Dan ini belum akan habis karena apa? Karena banyak sekali manfaat-manfaat lain dari habatus sauda untuk membantu meringankan gejala penyakit-penyakit lain. Kita belum bicara osteoporosis dok, kita belum bicara misalnya kesuburan dok. Kesuburannya juga luar biasa. Nanti kita bisa program hamil ya, kita bisa diskusikan lagi. Sangat menarik. Stay tune terus di podcast Habat Sehat Nabawi. Kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi tentang habatus sauda, zaitun, madu. Nanti kita akan bahas juga jahe. Kita akan bahas juga saya diskusi dengan teman-teman, nanti akan ada narasumber tentang ruqyah dan lain sebagainya. Pokoknya sangat, insya Allah sangat-sangat lengkap dan bermanfaat. Salam Sehat Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasqi hayati